Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kita hormati, kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jepara, pimpinan daerah Aisyah, pimpinan daerah pemuda Nasyiat, pimpinan daerah yang hadir atau yang mewakilinya, pimpinan cabang, pimpinan ranting, para simpatisan keluarga besar Muhammadiyah, Nalum Sari Blimbing Rejo, ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ketinggalan guru saya, Ustadz Lukman. Saya nggak tahu namanya Ustadz Lukman Al-Hakim atau cuman Ustadz Lukman ini. Lupa saya. Pakai Al-Hakim. Oh, nggak pakai. Masya Allah. Karena dulu kami di pesantren ada dua yang kembar namanya. Yang satu asal Tegal. Lukman juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan syukur kehadirat Allah. Ini pengajiannya luar biasa. Lebih banyak dari Kudus. Ya, lebih banyak dari Kudus karena santrinya dilibatkan. Kalau santri nggak dilibatkan juga sama. Semoga salawat dan salam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah sesaat lagi nanti semuanya akan berangkat ke Solo ya. Ya Pak ya. Ada berapa bis Pak dari sini Pak? Ada berapa bis penggembira yang akan ikut berangkat ke Solo? Ada yang 70 bis. Ya, dari Kabupaten Tegal itu 70 bis. Dari Kabupaten Pekalongan 65 bis. Jepara tempatnya orang kaya Pak. 60-an. Iya mudah-mudahan. Mudah-mudahan nggak macet kota Solo ya Pak ya. Macetnya jangan di Solo, tapi mulai Boyolali. Ya, yang dari arah barat ini macetnya mulai Boyolali. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadir di keluarga besar Muhammadiyah sini seperti kembali ke keluarga sendiri. Alhamdulillah saya sama Ustadz Lukman ini dipertemukan oleh Allah ketika di pesantren. Dan alhamdulillah rata-rata alumninya aktif di Muhammadiyah. Hampir di seluruh Indonesia yang bareng bersama kami di pesantren itu aktif di Muhammadiyah. Baik di ranting, di cabang, di daerah maupun di wilayah. Ya, bahkan ketika saya mendapatkan beasiswa S2 dan S3
itu ketemu semua alumni pesantren yang sama dan mewakili Muhammadiyah dari berbagai daerah. Ini satu kebanggaan, satu kebersamaan, saat belajar bisa bersama, kembali ke masyarakat bersama, mudah-mudahan nanti di surga kita bisa bersama, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bangga enggak menjadi umat Islam? Saya tanya, bangga enggak menjadi umat Islam? Enggak kencang jawabannya. Bangga enggak jadi umat Islam? Bangga enggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Bangga enggak menjadi pengikut Nabi Muhammad? Bangga enggak aktif di persyarikatan Muhammadiyah? Alhamdulillah. Ya. Yang belum sarapan mungkin jawabannya enggak kencang. Kalau yang sudah sarapan jawabannya kencang. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan agar kita beramal tidak sia-sia, maka dibutuhkan beberapa hal yang harus kita ketahui. Kita ini disebut dalam Al-Quran khairu ummah. Khairu ummah. Sebaik-baik umat. Karena Nabi mengatakan nahnul akhirun. Kita ini umat terakhir. Tapi nahnul awwalun. Tapi nanti kita adalah umat yang paling awal masuk surga. Amin. Ya Rabbal. Ingin masuk surga? Ingin masuk surga? Duluan. Pak, kalau ingin masuk surga jangan lama-lama. Mumpung lagi ngaji, minta dicabut nyawanya sama Allah. Ya Allah, ini mau masih ngaji ya Allah. Mati deh. Masuk surga insya Allah. Husnul khatimah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Agar amal kita tidak sia-sia. Perjuangan kita di Muhammadiyah tidak sia-sia. Ibadah kita di Muhammadiyah tidak sia-sia. Maka ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Dan ini prinsip di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya tagline Islam berkemajuan. Betul? Majunya kemana? Ke depan? Ke samping? Kanan kiri? Kalau maju pasti ke depan, Pak. Ibu paham ya, pakai bahasa Indonesia paham ya? Ya, nanti kalau nggak paham saya pakai bahasa Arab. Saya gunakan bahasa Indonesia saja supaya semua paham. Karena bahasa Jawa Pekalongan beda dengan bahasa Jawa Jepara, Pak. Mohon maaf kalau bahasa Pekalongan kasar. Mungkin karena tiap hari makannya megono, Pak. Ngerti megono, Pak? Nangka muda yang dicacah-cacah, dikasih bumbu. Jadi itu nikmatnya Masya Allah. Cecek ya di sini ya? Gak ngerti. Gori ngerti. Ya. Itu makanan orang Pekalongan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap pengajian di Muhammadiyah harus mencerahkan. Yang kurang pinter biar pinter, yang pinter biar tambah cerdas. Maka Muhammadiyah nggak ngajak untuk taklid. At-taklid al-ittiba bilal ilm. Taklid itu ittiba, ikut tanpa mengetahui dalil. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita di Muhammadiyah mengajarkan untuk tidak taklid. Apa Pak, Bu? Untuk tidak anak pondok ngasih muda-muda semangat dong jawabnya. Untuk tidak belum kencang anak pondok. Untuk tidak begitu. Anak pondok jawabannya lemah, lembek. Gimana kader Muhammadiyah lemah begitu? Apa tadi saya katakan? Yang namanya taklid
Al-ittiba bila dalil. Ayo, anak pondok harus ikuti. Al-ittiba bila dalil. Apa itu? Taklid. Ngikut sesuatu, ngikut kiainya, ngikut gurunya, ngikut guru spiritualnya, tapi nggak ngerti. Asal yang nyuruh gurunya, iya. Tapi nggak pernah nanya. Ada dalilnya apa tidak, ada dasarnya apa tidak, hukum syariatnya bagaimana. Maka di dalam Muhammadiyah mengajarkan kepada kita, apa Pak, Bu? Supaya amal kita tidak sia-sia, supaya amal kita bermakna di mata Allah, bernilai di mata Allah, yang pertama harus kita miliki adalah al-fahmu. Apa? Al-fahmu. Apa artinya? Adik-adik pesantren. Calon-calon ustazah. Pokoknya ketahuan kalau anak perempuan dari pesantren. Pasti pakai seragam. Ya. Al-fahmu. Pak, bermuhammadiyah harus paham apa itu Muhammadiyah. Beragama harus paham apa itu Islam. Betul Pak? Jangan-jangan udah puluhan tahun jadi seorang muslim ditanya Islam itu nggak bisa mendefinisikan. Nggak bisa menjelaskan apa itu Islam. Kalau di dalam buku Putusan Tarjih dijelaskan Pak. Punya buku ini. Dibaca. Ada yang punya nggak pernah dibaca. Ada yang beli langsung diwakafkan. Sehingga yang beli juga nggak ngerti isinya apa Pak. Orang Indonesia itu macam-macam Pak. Termasuk orang Muhammadiyah macam-macam. Di dalam kitab ini disebutkan agama itu ad-din. Ad-dinul Islam alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahu Allah fil Quran wa ma ja'at fi sunnah al-maqbulah. Dulu pakai istilah as-sunnah as-sahihah. Sekarang as-sunnah al-maqbulah. Minal awamir wan nawahi. Agama itu sesuatu yang datang dari Allah kepada Nabi Muhammad. Yang semuanya ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Yang makbulah. Yang terdiri dari perintah al-awamir wan nawahi. Ya. Dan larangan wal irsyadat dan petunjuk-petunjuknya. Tujuannya apa? Mas kalau mau foto dari sini Mas. Nah biar kelihatan ustadznya. Ini. Tapi kamera harus yang bagus. Saya nggak mau kalau di foto kameranya jelek. Saya nggak mau. Merusak keaslian. Udah belum? Ini komandan Kokam loh. Dan macam-macam. Udah. Ganteng kan? Soalnya saya bukan cewek. Ganteng lah. Wal irsyadat li solahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Itu tujuannya. Jadi agama Islam adalah agama yang datang dari Allah kepada Muhammad, bukan datang dari Arab. Kemarin ada yang ngomong, katanya Islam itu agama Arab, harus menghormati budaya Indonesia. Itu ngerti agama enggak orang itu? Siapa Pak? Yang mengatakan Islam itu berasal dari Arab, enggak paham sejarah. Betul Pak? Islam datang dari Allah kepada Nabi Muhammad. Isinya ada di dalam Al-Quran. Kemudian penjelasannya ada dalam hadis. Berisi perintah, berisi larangan, dan al-irsyadat, petunjuk-petunjuk di sholahul ibad. Untuk kebaikan, kemaslahatan ibad. Hamba Allah. Jadi Islam bukan untuk yang lain. Ya, tapi untuk kesalehan hamba Allah. Kokam, kedinginan saya. Sepanjang perjalanan pakai AC di sini dikasih kipas. Turun derajat saya.
Untuk lisolahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Untuk kebaikan kemaslahatan manusia, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu Islam. Islam tidak hanya berorientasi pada akhirat saja, tapi Islam bagaimana mengajarkan kepada kita untuk supaya kita betul-betul maslahat di dunia ini. Maka harus punya pemahaman yang baik terhadap agama. Ini adik-adik, ya, kalian sedang berjihad, maka nggak boleh kendor semangat belajarnya. Tugas utama kalian adik-adik memberantas kemalasan. Ada nggak yang di pondok malas? Ada nggak yang di pondok malas? Ada nggak yang suka tidur kalau di kelas? Ada nggak yang suka tidur di kamar mandi kalau dibangunkan? Sama, kami juga dulu begitu. Kami itu berarti bukan cuma saya, teman-teman saya. Dibangunkan sama ustadznya, jam 3 suruh tahajud. Gak ada di tempat tidur. Tapi cuma gak ada di masjid. Dicari tidur di kamar mandi. Itu pesantren yang sana. Kalau pesantren sini ya sama. Maka fahami perintahnya. Fahami larangannya. Fahami petunjuknya. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu sudah paham Islam? Ibu sudah paham Islam? Bapak-bapak sudah paham Islam? Paham perintahnya? Paham larangannya? Paham petunjuknya? Pahami, Pak. Sebab apa? Di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu dulu, pemahaman dulu, sebelum bicara, sebelum beramal. Karena beramal tanpa ilmu, itu bisa saja tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka pada zaman Nabi ada itu orang ngaku-ngaku Islam, tapi ketika sholat menghadap ke timur. Pernah mendengar kisah ini, Pak? Ada rombongan orang-orang Nasrani Yahudi dari Najran datang kepada Nabi di Madinah. Nabi masih dalam satu majlis dengan para sahabat yang lain. Nabi sholat, kemudian mereka datang, mereka sholat, tapi mereka sholatnya menghadap ke timur. Nabi sholatnya menghadap kiblat. Ditanya sama Nabi, apakah kalian Islam? Iya, kami Islam. Kata Nabi, enggak, kamu bukan Islam. Kalian sudah Islam? Sudah. Enggak, kata Nabi, kalian bukan Islam. Itu asbabun nuzul, Pak, dari mubahalah. Akhirnya Nabi mubahalah dengan mereka. Diperintah oleh Allah, kamu adakan mubahalah. Fattahil. Maka Bapak Ibu, pemahaman ini penting. Pahami Al-Quran, pahami Al-Hadis. Maka di Muhammadiyah, ya, setiap kajian harus mencerahkan. Supaya kita paham. Kalau kita memahami sunnah-sunnah itu bagaimana? Ya, dulu kita sama Ustadz Luqman itu diberitahu. Ma'udifa. Ya, ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min qaulin wa fi'lin au amalin au takririn. Itu pengertiannya seperti itu. Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Baik dari ucapannya, baik dari amaliyahnya maupun ketetapan Nabi. Tapi ingat, Nabi ini manusia apa bukan? Nabi manusia apa bukan? Nabi manusia bukan? Manusia. Berarti ada sisi-sisi manusianya, ada sisi-sisi kenabiannya. Maka pahami betul. Saya mau tanya Bapak, Pak, kita berpakaian begini ini sunnah apa tidak? Yang sunnah itu baju koko apa jubah? Yang sunnah itu baju batik Muhammadiyah apa jubah Arab? Nah, bingung kan? Kalau dari sisi manusianya, budaya di sana seperti apa? Di sini seperti apa? Dari sisi manusianya. Tapi dari sisi kenabiannya, perintah agamanya, kewajiban kita menutup aurat. Betul? Bentuknya terserah.
Yang penting tidak melanggar aturan syariat. Maka lihat pakaian orang Libya. Pakaian Libya beda nggak dengan pakaian Arab? Jubahnya orang Libya beda nggak dengan jubahnya orang Arab? Beda. Jubahnya orang Pakistan dengan orang Arab beda lagi. Ini sisi apa ini? Sisi budaya. Tapi sisi kenabiannya adalah diperintahkan untuk menutup aurat. Paham? Jadi jangan sampai mengatakan ini batik ini nggak sunnah ini. Ini batik ini pakaiannya cewek. Karena banyak gambar-gambar bunganya. Jangan sampai. Ya substansinya untuk apa? Menutup aurat. Begitu. Ya, maka di Muhammadiyah di dalam memahami Islam ada pembagiannya. Masalah akidah sendiri. Di Muhammadiyah masalah akidah ya tajdidnya dalam bentuk purifikasi. Tajdidnya dalam bentuk purifikasi. Artinya apa? Tajdid dalam bentuk pemurnian. Itu dalam urusan akidah. Ini saya ngomong begini paham nggak ya ibu-ibu ya? Ibu paham? Enggak. Bagus kalau begitu. Ya. Karena berawal dari yang nggak paham. Insya Allah nanti paham. Yang kedua, dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, apalagi yang sifatnya makdo, itu sudah tertutup, Pak. Ya, itu sudah tertutup. Tajdidnya tertutup. Sholat 4 rakaat final. Sholat menghadap kiblat final. Itu sudah Pak, tertutup. Ya, dalam masalah ibadah. Dalam masalah muamalah, wah ini luas. Terus berkembang karena ini muamalah. Dalam masalah akhlak, jelas. Jadi di Muhammadiyah itu ada AIKS kalau di sekolah Muhammadiyah. Al-Islam dan ke-Muhammadiyahan. Di perguruan tinggi Muhammadiyah sampai beberapa kali pertemuan. Beberapa semester. Nah kemudian yang patut kita pahami adalah bahwa al-fahmu memahami agama dapat mencegah dari apa? Penyimpangan terhadap agama. Maka orang berilmu, adik-adik, orang berilmu itu dipuji oleh Nabi, dipuji oleh Allah. Saya sampai hari ini masih ngaji. Saya sedang mengejar sanad untuk tahsin. Ya, karena sanad itu penting. Sanad itu silsilah kepada siapa kita mengkaji jalannya dari mana. Maka ada yang mencari sanad sampai ke Yaman. Ada yang mencari sanad sampai ke Timur Tengah. Tujuannya apa? Mendapatkan ilmunya jelas. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Fadlul alim ala al-abid kafadlul qamar ala sairil kawakib. Perbandingan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah seperti bulan dengan bintang di langit. Jadi bersyukur kalian masih bisa ngaji. Ya, apalagi sekarang fasilitasnya sudah lebih baik daripada zaman kita Ustadz ya. Zaman saya tidurnya Masya Allah. Ya, makannya Masya Allah. Ya, sekarang makannya Masya Allah sudah lebih baik insya Allah. Ya, anak saya juga seperti kalian masih pesantren di Mu'alimin Jogja. Ya, jadi Bapak Ibu kalau anaknya di pesantren, anaknya telepon, "Mak, sendal hilang, beli lagi." Gitu. Saya begitu ke anak saya. Abi, kemarin payungnya hilang, beli lagi. Jangan dikit-dikit hilang, emaknya ngamuk. Pesantren apa sih? Dikit-dikit hilang, dikit-dikit hilang. Itu anak malah nggak betah. Paham? Paham? Anak saya liburan nggak boleh pulang. Mas mau liburan? Mau pulang? Iya, nggak boleh. Liburan kalau sebentar nggak usah pulang. Cari rumah teman kamu, main.
Jalin silaturahmi seluas-luasnya. Begitu. Anak saya sakit. Ustadznya telepon. Istri saya nggak tak kasih tahu. Kalau istri saya dikasih tahu, mewek. Nanti di sana kalau sakit siapa yang ngasih makan? Siapa yang ngobatin? Siapa yang ngompres? Maka ketika ustadznya telepon saya, Pak, permisi, anak bapak sakit ini gimana? Mau dibawa pulang apa enggak? Enggak usah. Tanggung jawab pesantren. Saya sudah nitipkan, sudah menyerahkan anak saya ke pesantren. Maka mau sakit, mau apa, itu tanggung jawab pesantren. Kabari kepada saya yang baik-baik saja. Begitu Pak, jadi wali santri begitu, betul? Jangan cengeng. Jadi wali santri cengeng. Ya, ngalahin pesantren. Ambil aja anaknya, nggak usah titip pesantren. Didik sendiri kalau bisa. Nah, ada kabar Ustaz, ini anaknya Ustaz ini sudah 5 juz. Wah, alhamdulillah. Sampaikan Ustaz minta hadiah apa? Begitu orang tua. Ya, adik-adik jangan cengeng ya. Adik-adik jangan cengeng ya. Ya, nggak ada barang hilang di pesantren. Yang ada pindah tempat. Paham? Nggak ada sandal hilang. Nggak ada handuk hilang. Nggak ada celana hilang. Yang ada pindah tempat. Oke? Sabar. Ya. Kata Imam Syafi'i ada berapa syarat menuntut ilmu itu? Udah diajari belum? Akhilan tanalal ilma illa. Udah diajari belum? Pesantren. Akhilan tanalal ilma illa bi. Oh, pintar Pak. Illa bisittatin. Nggak usah disebutkan, nanti bapak-bapaknya bingung. Ya, nggak usah. Nah, kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah al-fahmu, kita paham dengan agama kita, paham perintahnya, paham larangannya, paham petunjuknya, maka yang kedua, syaratnya adalah at-ta'ah. Memberikan ketaatan mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya. Paham? Memberikan ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rasul-Nya, tunduk, patuh. Jadi setelah paham agama, itu kita harus tunduk, harus patuh. Jenengan sudah paham agama tapi nggak tunduk, nggak patuh. Malah agama disiasati. Banyak orang yang menyiasati agama. Banyak orang yang mensiasati agama. Dikira dengan siasatnya itu membawa maslahat. Padahal tidak, itu membawa madarat. Contohnya apa? Orang paham zakat itu wajib. Oh, di dalam zakat itu ada nisabnya. Ketika sudah mau sampai nisabnya, hartanya dikurangin. Biar dia nggak keluarin zakatnya. Betul? Itu namanya orang nggak taat. Ngakunya warga Muhammadiyah. Umatnya Muhammad. Bagi waris pakai waris perdata. Halo? Ustadz, ini supaya adil dibagi rata bagaimana Ustadz? Yang suka bagi waris begitu orangnya hadirnya di sini. Ngakunya umat Muhammad, ngakunya Islam. Tapi waris Islam ditinggalkan. Yang dipakai waris perdata. Waris perdata itu waris Belanda. Belandanya sudah kabur. Kita suruh ikut aturannya dalam urusan waris. Saya ini dosen ilmu waris, Pak. Saya ini dosen ilmu waris. Saya tekankan ke mahasiswa saya, jangan sampai kalian membagi waris dengan cara-cara selain daripada cara Islam. Wa may yata'adda hududallah. Itu ancamannya itu. Siapa yang melanggar ketentuan waris Allah, maka dia akan masuk neraka, kekal di dalamnya, dihinakan. Ada 3 konsekuensinya. Masuk neraka, kekal di dalamnya, dihinakan. Seakan-akan aturan manusia lebih baik daripada aturan Allah. Saya mau tanya ini sama ibu-ibu. Bu, waris Islam sama waris perdata atau waris adat itu bagus mana? Bingung kan Pak? Karena ini pengikut Belanda wajah-wajahnya. Dilihatnya 2:1 itu nggak adil menurut nafsunya. Walidzakari mithlu hadzil unthayain, itu ayat udah nggak relevan, nggak adil itu ayat itu. Betul? Bagi waris sebelum mati.
Ini mau saya masih hidup, warisnya kita bagi. Itu juga nggak sesuai dengan aturan Islam. Karena yang namanya waris itu dibagi setelah mati. Ini pasti nggak paham. Nggak ada yang diwariskan. Halo? Itu gagah ngakunya Islam. Warisnya pakai waris setan. Saya sering Pak, sampai masuk ke pengadilan agama, debat itu dengan pengacara-pengacara yang menggunakan hukum itu. Dari hal yang kecil aja kita kadang-kadang nggak taat sama Allah, betul? 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 Pak, dalam hal yang kecil saja kadang-kadang kita nggak taat kepada Allah. Ya seperti masalah waris, nggak taat sama Allah. Padahal faham. Maka syarat yang kedua, setelah al-fahmu at-ta'ah. Halo? Ini saya ceramahnya keras nggak sih? Keras apa enggak? Kok mau mendengerin? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa banyak orang yang paham agama tapi nggak taat agama? Betul? Betul nggak? Banyak orang yang taat paham agama tapi nggak taat. Maka setelah paham, syarat kedua taat mutlak terhadap Islam. Nggak boleh tawar-menawar, Pak. Kalau waris 2:1, ketentuannya ya 2:1. Selesai. Ya. Maka Nabi mengatakan manis dada ilman, siapa orang yang bertambah ilmunya, walam yasjad bihil huda, tapi petunjuk Allahnya tidak bertambah, illa Buddha. Dia akan semakin jauh dari ajaran Islam, walaupun dia paham Islam. Maka zaman Presiden Gus Dur, ada guyonan Pak. Ini mohon maaf ya. Zaman Presiden Gus Dur. Supaya kita ingat bahwa kita pernah punya presiden namanya Abdurrahman Wahid. Zaman Presiden Gus Dur, itu hasil penelitian mengatakan, kementerian yang paling banyak korupsinya adalah kementerian masa nggak ada yang berani jawab? Kementerian yang paling banyak korupsi adalah kementerian, yang bilang Pak Jenggot, Kementerian Agama. Gus Dur ditanya, kok bisa ya Gus? Kementerian Agama, yang ngerti agama kok paling banyak korupsinya? Gus Dur jawabannya guyon, karena Gus Dur senang guyon. Ya wajar, karena mereka pinter istighfar. Habis korupsi, istighfar. Habis ngambil hak orang lain, istighfar. Karena pegangannya fastaghfiru innahu huwal ghafurur amin. Jangan ditiru tapi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gak sama. Orang yang bertambah hidayahnya beda dengan orang yang bertambah ilmunya saja. Banyak orang yang berilmu Pak, tapi kemudian gak taat. Polisi itu ngerti aturan, tapi polisi juga yang melanggar aturan. Siapa? Sebut. Sambo. Ya. Itu kasusnya berbunyi apa? Obstruction of justice. Menghalangi proses. Ada fakultas hukum. Supaya mereka ngerti hukum. Setelah mereka ngerti hukum, nggak taat hukum. Saya dosen fakultas hukum soalnya. Iya kan? Banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Betul? Betul nggak? Itulah Indonesia. Ya, Bu, ya? Itulah Indonesia. Yang kecil dicari-cari. Satu Harun Masiku nggak ketemu sampai saat ini. Itulah si KPK. Halo. Masih ingat nama Harun Masiku, Pak? Korupsinya berapa gede? Tahu orangnya di mana? KPK dengan segala kecanggihan alatnya. Mabes Polri dengan kecanggihan sistemnya. Kok nggak bisa nemuin Harun Masiku? Kemana kira-kira? Ayo.
Kira-kira kemana? Ayo. Harun Masiku kira-kira kemana? Gak ngerti Pak? Sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada orang yang paham agama tapi nggak taat agama. Ada. Ada orang yang apa? Ngerti hukum tapi nggak taat hukum juga ada. Maka dalam Muhammadiyah jangan mentaati sesuatu sebelum paham betul. Taklid itu dalam Al-Quran ada 3 contohnya. Yang pertama taklid dengan apa? Dengan adat istiadat. Yang kedua taklid dengan siapa? Taklid dengan pemimpin agamanya. Yang ketiga taklid dengan pemimpin negaranya. Itu contohnya ketahuan di situ dalam Al-Quran, Pak. Taklid dengan adat istiadat yang namanya Abu Jahal itu akhirnya tunduk kepada Abu Sofyan. Ya, tunduk kepada Abdul Muthalib. Padahal mereka yang membackup dakwah Nabi. Diajak Nabi masuk Islam, nggak mau. Kenapa? Saya ngikuti adat di sini untuk tetap menyembah berhala. Maka sampai mati paman Nabi nggak masuk Islam. Itu karena taklid buta terhadap kebiasaan adat setempat. Yang kedua taklid kepada kiainya. Bapak-bapak tidak boleh taklid sama Kiai Muhammadiyah. Kalau ada Kiai Muhammadiyah mengatakan A, B, C, tanya yang jelas. Dalilnya mana Pak? Ada riwayatnya enggak? Cerdas. Kalau tidak, naudzubillah. Ya, ada orang ngomong begini langsung diikutin Pak. Woi, warga Blimbing Rejo, gitu ya Pak? Yakin kalau sedekah itu membawa berkah? Yakin? Enggak yakin. Yakin kalau sedekah akan dibalas? Akan dibalas dengan harta yang lebih banyak? Enggak ngerti. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang banyak orang sedekah kecewa. Kenapa? Karena dia hanya mengikuti apa kata orang yang mengajak sedekah. Betul Pak? Setelah nggak ada buktinya, kenapa kamu gak kawin-kawin? Sedekah semua. Tetap aja nggak kawin. Contohnya kalau sedekah itu mempermudah kawinnya, gitu kan? Tidak begitu Pak. Anda nggak dalilnya. Ya, sedekah itu nggak boleh pelit tapi nggak boleh berlebihan. Nggak boleh pelit tapi juga nggak boleh berlebihan. Ada itu dalilnya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka atiullah wa atiur rasul itu mutlak. Ketika ketaatan ini untuk Allah dan Rasulnya mutlak, nggak usah tanya dalil kalau itu. Udah mutlak sami'na wa ta'na. Kalau kita sudah taat harus ikhlas. Jadi paham, taat, ikhlas. Ya, maka yang nggak ikhlas minggir dari Muhammadiyah, nggak ikhlas percuma. Ya, kalau nggak ikhlas itu nanti dengan sendirinya orang-orang yang berjuangnya nggak ikhlas di Muhammadiyah pasti akan minggir dengan sendirinya. Saya itu dari IPN, dari Pemuda Muhammadiyah sampai di daerah sampai sekarang di wilayah. Bisa itu ya mempelajari mana-mana orang-orang yang akhirnya dia tersingkir. Kenapa? Nggak ikhlas. Yang dicari hanya kepentingan dunia. Maka nggak boleh mutung. Saya nggak dipakai di wilayah, nggak dipakai di PDN, nggak dipakai di cabang, nggak dipakai di ranting. Saya tetap akan aktif di Muhammadiyah. Begitu prinsipnya. Jangan nggak jadi pengurus terus nggak aktif. Jadinya pengurus, apa aktifnya ketika jadi pengurus. Itu namanya orang nggak ikhlas. Ikhlas itu pengertiannya bukan apa? Bukan dibandingkan dengan berapa yang kita dapat. Paham? Saya ikhlas kalau segini, ya itu enggak. Ikhlas itu enggak ada urusannya dengan itu. Ikhlas itu menurut Profesor Yunal Ilyas, shadiqun niyah. Niatnya yang penting karena Allah. Yang kedua, itqanul amal. Itqanul amal itu profesional dalam amalnya. Dinilai manusia enggak dinilai, wong saya niatnya kepada Allah, selesai sudah. Maka jangan sampai kita meninggalkan ya
Amal meninggalkan ibadah karena manusia. Padahal Allah yang perintah. Gitu ya. Harus apa Bu? Harus ikhlas. Bermuhammadiyah harus ikhlas. Maka siapapun yang wakaf di Muhammadiyah, mohon maaf, namanya nggak disebut. Wakaf itu milik Muhammadiyah. Paham? Paham nggak? Ustaz, saya mau wakaf nih ke Muhammadiyah. Tapi tolong ya Ustaz ya, nama saya jangan dihapus. Itu wakaf dari saya. Enggak. Semua benda wakaf yang masuk ke Muhammadiyah itu hak milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Betul Pak? Saya mau tanya nih, ini banyak nih amal usaha ini, gedungnya banyak. Sertifikatnya di mana? Sertifikatnya di mana? Ayo, saya mau tanya sertifikatnya di mana? Bingung kan? Di Muhammadiyah. Maka sertifikat Muhammadiyah tidak boleh keluar dari tempatnya kecuali atas persetujuan pimpinan pusat Muhammad. Iya, Majelis Wakaf Muhammad. Iya, itu disiplin Pak. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan innallaha yuhibbu 'amila ahadukum ayyutakina. Allah mencintai hambanya yang kalau kerja itu profesional. Guru-guru Muhammadiyah ngacung. Ayo guru-guru Muhammadiyah ngacung. Ada guru nggak di sini? Coba ngacung dong. Jangan malu-malu. Bangga menjadi guru di Muhammadiyah. Ngacung. Banyak, tapi nggak berani ngacung. Jadi guru Muhammadiyah bismillah Pak. Jangan dinilai sedikit banyaknya honor. Tapi jangan ikhlas karena Allah. Yang penting profesional. Surga lebih besar daripada honor. Saya ngajar pernah Pak hanya mendapatkan Rp35.000 satu bulan. Di sekolah Muhammadiyah tahun 96. Selesai dari pesantren berarti Ustaz. Kita lulus 95. Rp35.000 saya jalani bismillah. Orang tua yang mendengar nangis saya kuatkan. Saya sampai jualan mie ayam. Pagi saya jadi guru, habis asar saya ganti seragamnya menjadi tukang mie ayam. Ayo, resepnya mau saya kasih tahu? Laris waktu itu. Ya, tapi semua yang beli rata-rata anak perempuan. Ustaz, kecapnya kurang. Ustaz, kuahnya dong ditambah. Nanya anak perempuan itu. Kamu itu mau membeli atau menggoda Ustaz? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ikhlas itu harus selalu menyertai langkah kita. Enggak ikhlas percuma Pak, kecewa. Manusia yang berharap penilaian manusia yang lain, dia akan sia-sia. Sudah capek-capek dinilai jelek. Kecewa enggak? Sudah capek-capek enggak dihargai. Kecewa apa tidak? Tapi kalau kita orientasinya kepada Allah, maka bismillah. Ada harapan. Ya, balasan yang lebih besar daripada dunia. Jadi ibu-ibu, ini bulannya November. Habis November, Desember. Kalau pegawai negeri ada gaji 3, di Muhammadiyah ada apa tidak? Enggak penting. Karena kalendernya cuma 12. Kalau ada gaji 13 itu duitnya siapa? Itu duitnya siapa? Jangan-jangan malah membebani negara. Betul? Coba yang akan terima gaji 13 ngacung. Yang nanti akan terima gaji 13, bismillah diterima, serahkan ke Muhammadiyah. Betul? Diterima gaji 13-nya serahkan ke Muhammadiyah. Bismillah ini wakaf. Saya nggak capek dapat uang ini. Saya kerja cuma 12 bulan, ini kok ada 13 bulan.
Serahkan ke Muhammadiyah. Panjenengan Masya Allah. Di hadapan Allah sangat sepakat. Enggak. Wajahnya kelihatan. Emang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir. Ini dari tadi sudah pada lihat jam soalnya. Padahal perjalanan saya 3 jam. Ngaji kok cuma 1 jam. Itu enggak seimbang dengan capek saya. Saya dikasih 3 jam sanggup. Dikasih 2 jam sanggup. Tapi kalau dikasih untuk bicara cuma 1 jam. Belum. Ya. Macetnya itu loh tadi. Macetnya di Demak itu loh Pak. Mengalahkan ceramah saya yang hanya waktunya 1 jam. Saya berangkat jam 2 malam. Ya, jam 2 malam itu saya nunggu istri sampai jam 12. Karena istri saya ada kegiatan di Magelang. Maka istri nggak bisa ikut. Biasanya istri ikut. Itu paginya saya di Purwokerto. Baru sampai rumah malam. Sampai rumah nggak ada orang. Istri ada kegiatan di Magelang. Nunggu istri baru pulang jam 12. Ketemu istri sebentar saya pamit. Mi, Abi berangkat. Alhamdulillah istri saya dari Nasyiatul Aisyah. Kata istri saya, silahkan berangkat kemanapun pergi. Umi rela melepas dalam rangka dakwah di Muhammadiyah. Pesan istri saya 1, jangan kawin lagi. Maka istri saya pertama itu Muhammadiyah, Pak. Istri kedua saya di rumah. Saya kadang-kadang pulang itu cuma ganti baju, mandi, berangkat lagi. Ya. Dan hampir setiap akhir pekan keluar kota. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir. Nah, yang terakhir Bapak-bapak, as-sabat. Sabat itu apa? Istiqomah. Jadi kita paham terhadap agama, paham perintahnya, paham larangannya, paham aturan-aturannya, paham petunjuknya, wajib taat tanpa pernah bertanya untuk apa harus taat. Orang kalau bertanya untuk apa harus taat seperti orang bertanya kenapa batu itu keras. Wajib taat. Ketaatan itu tidak ada nilainya kalau tidak ikhlas. Maka yang ketiga ikhlas. Bermuhammadiyah harus ikhlas. Ya, mau muktamar, beli kaos sendiri. Iuran sendiri. Semuanya sendiri, Pak. Itu Muhammadiyah. Maka kita di dalam berjihad di Muhammadiyah nggak tanggung-tanggung. Kalau nyawa banyak orang yang siap menggadaikan nyawanya. Saya rela mati untuk Islam. Ya, tapi banyak yang nggak rela kalau duitnya untuk Islam. Betul? Betul. Jadi apa tadi? Paham? Yang kedua taatnya mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat istiqomah, sabat. Makanya orang yang sudah meninggal saja didoakan supaya istiqomah, gak belok-belok ketika ditanya malaikat. Allahumma tsabithu biqauli tsabit la ilaha illallah. Itu istiqomah. Karena orang yang husnul khotimah hanya bisa didapat dengan istiqomah. Kalau di sini istiqomah artinya apa, Pak? Istiqomah di sini artinya apa? Istiqomah itu ajak gitu ya. Kalau di Pekalongan istri 3 dalam satu rumah. Itu namanya istiqomah. Bapak Ibu, istiqomah itu teguh dalam iman, teguh di dalam Islam, teguh di dalam amal. Kenapa? Kita hidup di dunia itu penuh dengan ujian. Kalau tidak istiqomah, selesai Pak. Kalau tidak istiqomah, selesai. Baru mau sholat, sudah ada yang ngomongin. Obat kapan? Baru rajin ke masjid, sudah diomongin. Ya, tumben ke masjid. Itu kalau yang nggak istiqomah, mutung, ngerti mutung? Ngerti mutung kan?
Gak ke masjid lagi. Baru mau menutup auratnya pakai hijab diomongin. Ah, udah kayak ustazah ya sekarang. Itu godaan. Gak ada satu perjuangan pun tanpa godaan, Pak. Gak ada. Saya kalau harus mengikuti godaan, saya lebih baik di rumah istirahat, ya, bermain sama anak istri. Karena ini hari keluarga, hari libur, ya. Istri saya juga kerjanya dari hari Senin sampai hari Sabtu di dinas pendidikan. Artinya waktunya kan habis itu untuk kerja, ya. Tapi kemudian saya harus meninggalkan di saat istri anak saya pada libur sekolah. Itu godaan, Pak. Tapi saya bersyukur, ya, punya istri yang mengerti kegiatan suami. Pergi kemanapun silakan, mau dakwah kemanapun silakan. Yang penting jangan kawin lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus istiqomah, Pak. Siap ya istiqomah ya? Coba saya ingin jawabannya yang kenceng itu loh, Pak. Ya. Siap istiqomah? Siap istiqomah? Sanggup istiqomah? Bersama Muhammadiyah? Selamanya bersama Muhammadiyah? Sampai akhir hayat bersama Muhammadiyah? Amin. Ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Pak, nanti kita dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamnya jam 7 lebih 1 menit persis. Maka saya sudah diingatkan sama komandan kokamnya, Ustadz jangan lama-lama, jam 7 sudah harus selesai karena bapak-bapak dan sebagian besar jamaah mau berangkat kerja. Betul Bu? Ini jenengan mau berangkat kerja Pak, berangkat ke gereja jujur. Ya siapa tahu kerjanya di depan gereja, jualan gitu Pak. Kan gak apa-apa orang jualan. Ya, Bapak Ibu, itu pesan saya. Pahami segala sesuatu dengan baik. Taati. Ya, kalau itu urusannya kepada Allah dan Rasulnya mutlak tanpa syarat. Yang ketiga, apa Pak? Ikhlas. Jangan karena terpaksa. Ikhlas itu tidak terpaksa. Kemudian yang keempat apa? Istiqomah. Ajak. Ya, istiqomah. Ajak. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan lain waktu, lain kesempatan kita bisa ketemu kembali ya Bu ya. Gak bosan insya Allah ya. Jangan sampai lebih ketemu terus gak mau lagi gitu ya. Nanti kan saya belum ngasih resep mie ayam terenak di dunia. Oke? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk semuanya, untuk kebaikan bangsa dan negara kita. Juga kita berdoa mendoakan panitia muktamar, mudah-mudahan sukses dalam penyelenggaraan muktamar, ya, dan segala sesuatunya menghasilkan hal-hal yang membawa maslahat bagi kepentingan umat Islam di Indonesia maupun di seluruh penjuru dunia. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semua aktivitas, tinggalkan HP-nya, tinggalkan catatannya, tinggalkan semua aktivitas, karena kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa sambil melakukan aktivitas lain, maka dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghargai dan tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la saqaman ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا فاتنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فاتنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا فاتنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا فاتنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا فاتنا اتباعه
وأن الباطل باطلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية والصحة والسلامة والصحة والسلامة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah terima doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.